Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya dari Himpunan Mahasiswa Sistem Energi mau nemenin kalian nih buat tutorial persiapan UTS Fisika Lanjutan semester 2, yang dimana UTS kalian akan dilaksanakan pada hari Senin. Nah, di sini kita bakal bahas materi dan cara ngerjain soal-soal yang mungkin kalian belum paham, atau mungkin soal-soal tersebut hampir mirip, atau mungkin mirip, atau nggak sama sekali. Yang penting kita tetap belajar, dan kita di sini lebih santai aja ya teman-teman, supaya kita bisa lebih paham materi ini. Disimak biar nanti pas ujian nggak bingung lagi. Ayo kita mulai bareng-bareng. Langsung aja ke contoh soal yang pertama. Di sini kita sudah ditampilkan dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu apa sih? Ada yang tahu gaya Lorentz? Gaya Lorentz pasti kalian sudah tahu lah ya, yaitu gaya yang muncul kalau ada arus listriknya ketemu sama medan magnet. Nah, karena sudah ketemu sama medan magnet, berarti dia mengalami induksi. Oke. Nah, pada gaya Lorentz ini sendiri itu ada kaidah yang namanya kaidah tangan kanan, dimana kaidah tangan kanan itu ya dapat dilihat ketika ibu jari itu arah arus dan telunjuk itu arah medan magnet. Untuk jari tengah arah gayanya. Ini untuk menghafal lebih mudah aja teman-teman. Kalau kalian tidak lupa, ingat kaidah tangan kanan ya. Dimana kalau misalkan ditulis ada rumus gaya Lorentz ketika kawat tersebut mengalami muatan listrik yang ada penghantar listriknya, itu bisa menggunakan gaya gaya Lorentz, yaitu B dikali I dikali L sin theta. Seperti ini rumus. Kita balik lagi ke contoh soal. Ini adalah review sedikit. Oke, di sini contoh soalnya, sebuah kawat lurus membawa arus 20 ampere dengan kawat berbentuk persegi panjang dengan dua pasang sisi sejajar dan masing-masing 5 cm. Nah, si kawat ini membawa arus nih sebanyak 20, arusnya ini ya, 20 ini, dan kawatnya berbentuk persegi panjang ini kawatnya, dimana dialiri sama arus teman-teman. Nah, dipasang dengan sisi sejajar dan masing-masing 5 cm. Ini 5 cm, ini 10 cm, dengan berada pada kawat yaitu 2 cm. Tentukan kawat tersebut jika membawa arus 5 ampere, dan tentukan gaya magnet pada setiap segmen dari kawat persegi panjang karena pengaruh arus pada kawat lurus dan gaya total pada kawat. Caranya diketahui
diketahui kita tadi ada yang namanya arus ini 20 ampere, maka kita buat di sini I1 aja. I1 itu 20 ampere. Terus juga kita tadi ada yang diketahui di soal panjang kawat kedua sisi itu adalah 5 ampere. Kita buat di sini arusnya I2 nya itu 5 ampere. Terus tadi ada jarak di sisi dekatnya yaitu R1 2 cm. Karena sesuai standar internasional kita buat menjadi 0,02 meter. Nah, untuk lebar persegi panjang, untuk lebarnya sendiri itu adalah 5 cm. Jadiin meter juga ya teman-teman, yaitu 0,05 meter. Nah, untuk sisi jauhnya itu kan R2 ya. R2 itu didapat dari R1 ditambah L, yaitu 0,02 ditambah 0,05, itu 0,07 meter. Untuk L nya atau tinggi, di L tinggi ini lebar ya, lebarnya L kecil aja, yang ini L besar yaitu tingginya itu 10 cm. Jadiin meter juga yaitu 0,1 meter. cm ke meter itu kan dibagi 100 ya teman-teman, dibagi 100. Nah, selanjutnya ditanyanya itu adalah gaya yang A tadi, gaya tiap sisi kiri, sisi kanan, kiri kanan ya, kiri dan kanan. Yang B itu gaya total. Dijawab. Untuk yang A dulu, kita harus mengetahui konsep utamanya tadi, yaitu menggunakan rumus medan magnet. Rumus medan magnet itu sendiri adalah B sama dengan mu 0 I per 2 PR. Dan kita juga menggunakan rumus gaya pada kawat arus, yaitu F sama dengan I dikali L dikali B. Dia tidak memiliki sudut karena di gambarnya kawat tersebut yaitu tegak lurus dan berbentuk persegi, tidak terlihat yaitu sudutnya. Nah, selanjutnya ini rumusnya kan. Terus yang pertama kita gunakan jalan dulu untuk gaya pada sisi kiri. Pada sisi kiri itu gayanya B1 sama dengan mu 0 L1 per 2 pi RI. Karena kita belum tahu mu 0 nya berapa, jadi kita harus cari dulu gayanya menggunakan rumus pi I2 dikali L dikali B. I2 nya kita masukin nih, yaitu 4
dikolab ya teman-teman, antara B1 dan F ini dikolab, dikali 10 pangkat minus 7 dikali 20 dikali 5 dikali 0, tuh disubstitusikan semua, per 2 pi dikali 0,02. Tadi kan udah dapat nih F1 nya berarti kalau udah dibagi sudah dikali, yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 4 Newton. Nah udah dapat F1 dari mungkin kiri kan, kiri. Nah terus untuk yang kanan itu F2 sama pakai rumus U0 I1 I2 dikali L per 2 pi R kuadrat. U0 itu adalah 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 20, I2 nya 5 dikali 0,1 per 2 pi dikali 0,07. Nah teman-teman, pi ini kita masukin jadi 3,14. Jadi hasilnya F2 nya itu adalah 2,86 dikali 10 pangkat minus 5 Newton. Jadi pi nya ini dimasukin ya 3,14, kita pakai 3,14. Nah untuk sisi atas dan sisi bawah itu gaya pada horizontal arahnya, dimana berlawanan arah ya. Makanya kalau disimpulkan F atas itu sama dengan F bawah gitu. Nah sekarang udah dapet nih gaya dari kanan, gaya dari atas, gaya dari bawah, atas, kanan, dan kiri. Sekarang kita cari gaya totalnya. B itu gaya total. Dimana gaya total itu tinggal F total sama dengan F1 dikurang F2. F1 yang tadi berapa? 1 dikali 10 pangkat minus 4 dikurang ini 2,86 dikali 10 pangkat minus 5, didapat hasilnya 7,14 dikali 10 pangkat minus 5 Newton. Ini adalah kawat lurus. Nah seperti itu, udah dapat hasilnya. Untuk soal yang kedua ini yaitu tentang arus searah. Arus searah itu kita ingat sama hukum Kirchhoff yang tentang loop KVL, KCL ya biasanya. Nah di sini kita harus ingat dulu arah arus bebas, kita tentukan dulu. Terus kalau hasilnya negatif berarti arahnya hasilnya kebalik biasanya kan. Nah ini arahnya dia lawan arus nggak? Lawan jarum jauh nggak? Kesini pasti dia positif. Kalau dia kebalik sini berarti dia negatif teman-teman. Di sini kita ibaratkan loop yang sebelah kiri itu adalah I1, loop yang sebelah kanan itu I2. Tentukan besar dan arah arus pada I1 pada loop kiri.
dan I2 pada loop kanan menggunakan hukum Kirchhoff 2 KVL. Menggunakan persamaan apa kita? Sigma I R dikurang sigma epsilon 0 ya. Komponen loop 1 itu kan R1 ini, komponen loop 1 itu yang mana? Yang ini nih. Ini R1, I1, F sigma 1, R3, epsilon 2. Itu arahnya berlawanan. Karena arahnya berlawanan, I2-nya menjadi 4 volt ya. Tapi dia negatif. Maka menggunakan rumus KVL teman-teman, yaitu I1 R1 ditambah I1 R3 sigma 1 ditambah sigma 2 sama dengan 0. I1 itu adalah 100 I1, masukin nilainya 500 I1 min 2 min 4 sama dengan 0. 600 I1 ditambah 2 sama dengan 0. I1 itu sama dengan minus 2 per 600, dimana I1 ini sama dengan minus 0,003 ampere. Artinya besar arus itu 0,03, tapi tandanya negatif. Besar arus sama dengan 0,003 ampere, tapi dia bernilai negatif. Itu untuk loop yang sebelah kiri. Sekarang loop yang sebelah kanan. Tadi kita sudah dapat nih teman-teman loop kiri. Sekarang kita cari loop kanannya. Loop kanan itu menggunakan rumusnya sama, sigma IF dikurang sigma R sama dengan 0, yaitu 400 I2 dikurang 4 ditambah 8 sama dengan 0, yaitu 400 I2 dikurang 12 sama dengan 0. Karena I2 nya yang dicari, maka bina ruas nih 12 nya ke kanan jadi positif, 400 nya jadi pembagi. Kalau dibagi hasilnya 0,03 ampere. Beda ya sama loop kiri tadi. Kalau loop kiri tadi kan 0,003. Buat di sini jadi loop kiri I1 itu 0,003 ampere, arah berlawanan dari asumsi. Sedangkan loop kanan atau I2 nya itu 0,03 ampere, arahnya sesuai dari asumsi. Gimana sih Kak caranya nentuin loop? Begini ya teman-teman, kalian perhatiin di sini. Ini kan gambar arus listrik ya. Kalau dia masuknya dari sini, si aliran itu pasti kan dia berputar. Kalau dia berputarnya searah jarum jam, pasti dia bernilai positif. Tetapi balik lagi terhadap komponennya. Terkadang ada komponen yang dimulai dari negatif terlebih dahulu.
Seperti itu teman-teman. Kalau di sini masuknya dari sini, berarti kan I1 ini sama R1 ya temennya ya. I1 itu mengalirkan arus ke resistor 1, dimana resistor 1 ini mendapatkan arus dari I1. Maka kalau mau dimasukin ke dalam rumus, itu adalah I1 dikali R1. Seperti ini ya. Ini ya. Terus dia melewatin apa lagi? Melewatin I1 3 ke bawah sini kan dia arah panahnya dan ke arah loop 2. Tapi kan kita asumsikannya loop 1 terlebih dahulu. Kita hilangkan dulu nih loop 2-nya. Loop 2 ini ibarat belum ada. Jadi kita analisis yang loop 1 terlebih dahulu. Nah, setelah masuk dari sini, ini kan melewatin epsilon 2 nih yang bernilai 2 volt atau ini apa namanya? Arus ya, arus searah. Nah, ketika masuk ke sini, arus tersebut memberikan sinyal listrik ke R3, sinyal arus ya. Maka sama aja, dia masuk I1 enggak? Masih masuk, karena dia di loop 1. Kenapa I1? Karena dia di loop 1. I1 ini kalau dikali sama R3 itu menjadi rumus ini ya. Begitupun selanjutnya ke epsilon 1. Nah, ke epsilon 1 ini dia bertemu negatif terlebih dahulu teman-teman, baru dia positif. Nah, dia masuk di epsilon 1, tegangan epsilon 1 sumbernya bernilai negatif, maka dia nilainya dikurang. Karena di sini sama-sama ada epsilon 1 dan epsilon 2, maka nilainya dikurang. Seperti itu. Itu untuk loop pertama. Untuk loop kedua sama. Ketika dia masuk ke sini kan berarti ada R2 sama I2. R2 sama I2 ini mendapat sinyal listrik dari loop ke 1. I2 dikali R2 dikurang epsilon 3. Karena dia dibagi sama loop ke 1 dari sumbernya ini, maka I1 dikurang I2. Makanya dia 8 dikurang 4 ya. Yang di sebelahnya tadi. Itu sama dengan 0. Kalau dia kesininya nggak ada lagi komponen, maka langsung sama dengan 0. Seperti itu untuk menentukan loop per loop. Seperti itu. Paham ya? Soal selanjutnya yaitu tentang gaya dan medan listrik. Nah, gaya dan medan listrik ini ada contoh soalnya, yaitu perhatikan susunan muatan titik pada gambar di bawah ini. Pada gambar, besar muatan Q1 sama dengan 7 μ coulomb dan Q2 sama dengan min 5 coulomb dikali titik. Hitunglah medan listrik di titik P. Ini ya, titik P ini ya, ini maksud ya. Kalian gambar dulu. Vektornya, perpindahannya. Di sini vektor itu ada sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z. Nah, yang sigma di sini membentuk sudut enggak? Membentuk ya. Sini membentuk sudut. Nah, membentuk. Apakah di sini membentuk sudut juga? Iya, pasti membentuk. Terus kalau kita pecah gambarnya menjadi seperti ini. Ini 0,4,
yang ini ini R2 yang ini 0,3 sorry 0,3. Nah, di sini kan ada, kita buat dulu diketahui Q1 itu sama dengan 7 mu coulomb, dimana 7 mu coulomb itu sama aja kayak 7 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Q2 itu minus 5 mu coulomb, itu minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. R1 itu sama dengan 0,4. Dari mana R1? Dari sini nih. Ini kan R2, ini R, R2, yang ini R3. Nah, berarti R2 nya sama dengan 0,3 meter. Ditanya medan listrik kan, kita jawab. Yang pertama kita harus cari dulu E1 dan E2 nya. Medan listrik itu kan dilihat dari arah gayanya ya, di sini ya. Dimana di sini E1, di sini E2x sama dengan E2 cos theta ya. Yang ini itu adalah E2 Y sama dengan E2 sin theta. Kenapa dia ini sin ini cos? Seperti kuadran ya. Yang ini yang arahnya ke bawah, yang ini lurus, jadi dia cos. Seperti itu. R2 ini R3 0,3. Kita cari dulu R2 itu kan pakai ini tadi ya, segitiga ini ya, kita goras. Nah, dimana R2 itu sama dengan akar dari R1 ditambah R3, terus dikuadratin, masing-masing ini dikuadratin sama dengan akar sama aja akar R1 nya itu adalah 0,4 kuadrat ditambah 0,3 kuadrat, itu sama dengan akar 0,4 kali 0,4 itu adalah 0,16 ditambah 0,9 itu adalah 0,5 sama dengan akar 0,25 yaitu akar nilainya dari 0,5 meter. Terus untuk E1 atau medan magnet 1 dan 2, kita cari E1 nya dulu baru bisa menentukan E2. E1 itu sama dengan K I1 per R1. Ini rumus medan listrik ya. Nah, K-nya ini kan sudah ditentuin dari sananya, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1 nya itu 7 dikali 10 pangkat minus 6 per 0,4
kuadratin R1 ya, 0,4 sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Untuk E2 nya juga sama, E2 pakai rumus yang sama, K Q1 per Q2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali, bedanya dia Q2 nya yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 6 per 0,5 kubi. Hasilnya 1,8 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Teman-teman, kenapa di sininya 5 sedangkan di soalnya itu kan minus 5 ya? Karena kan di sini rumusnya kan mutlak itu kan pasti nilai dalamnya itu pasti minus, ini R2 R2 kuadrat. Mutlak pasti positif seperti ini. Ini untuk gaya pada medan listrik. Lanjut ke soal terakhir. Ini soal terakhir kita, yaitu induksi elektromagnetik, di mana sebuah kumparan terdiri dari 500 lilitan dengan luas penampang setiap lilitan adalah 20 cm². Kumparan tersebut berada dalam medan magnet homogen yang berubah secara seragam dari 0,2 Tesla menjadi 0,8 Tesla dalam waktu 0,5 second. Hitunglah GGL induksi yang timbul pada kumparan tersebut. Kita buat dulu diketahui N jumlah lilitan yaitu 500 lilitan, terus A nya luas penampangnya itu kan 20 cm², dijadiin meter teman-teman, yaitu 20 dikali 10 pangkat minus 4, karena setiap turun tangga 1 naik tangga 1 itu pasti minus 2, karena naik tangganya 2 yaitu minus 4. Kenapa 2? Karena pangkat 2. Nah, 20 kali 10 pangkat minus 4 ini bisa diartikan sebagai 2 dikali 10 pangkat minus 3 meter rad. Lebih simpelnya ya. Nah, terus ada perubahan nih. Perubahan secara seragam. Kalau pasti ada perubahan itu pasti delta T. Delta perubahan ya. Perubahan delta T. Tapi di sini merupakan medan magnet. Medan magnet itu simbolnya apa? B. Delta B yaitu yang akhir dikurang dengan yang awal. Akhir dikurang awal. Biasanya perubahan itu akhir dikurang awal, yaitu 0,8 dikurang 0,2 Tesla sama dengan 0,6 Tesla. Di mana delta T-nya tersebut berubah pada waktu 0,5 second. Yang ditanya itu adalah kumparan GGL induksi. Jawab rumus GGL induksi adalah sigma N dikali delta per delta T. Ini kan kalau mencari
delta flux, dimana flux itu sendiri kan rumusnya B, yaitu medan magnet, dikali dengan A, luas penampang. Kalau misalkan delta flux yang ditanya di sini, berarti menggunakan delta B dikali A. Ini rumus ya. Maka N-nya itu adalah 500 dikali delta fluxnya itu tadi. Nih, delta flux itu adalah delta medan magnet dikali dengan luas penampang. Delta medan magnet yaitu 0,6 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3, yaitu luas per delta T. Delta T-nya itu 0,5. 500 dikali 0,5 dikali ini hasilnya 1000. 0,6 dikali 2 itu adalah 0,6 dikali 2 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan ini kan 1000 nih, sama ini kan bisa dicoretkan, jadi hasilnya 1,2 ya. Yang ini kan 1000, yang ini kan 10 pangkat minus 3, sama-sama ini menjadikan dicoret aja, hasilnya 1,2. GGL induksi itu satuannya volt ya. Ini rumus hasilnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video sampai habis, karena udah kelar. Thank you buat semuanya. Semoga UTS-nya lancar, dipermudahkan, dan semoga bisa mengisi jawabannya dengan mudah, lancar, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Saya tutup tutorial terbuka hari ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.